Epilog. Halo friends, balik lagi kita di Epilog Movie Talk bareng gue Dedi Dahlan. Podcast di mana kita ngomongin film, TV series atau tontonan apapun yang ada di streaming service. Hanya ada di podme.id. Hari ini kita udah bakal ngobrolin dan ini castnya udah mulai nggak bisa nahan suara di samping gue. Jadi tanpa buang waktu lagi, kita kedatangan cast Mariposa di sini. Halo. Itu nahan suaranya udah dari tadi itu. Kalau kalian tahu berapa kali di-cut gara-gara mereka nggak sabar pengen ngomong. Iya, jadi kita dengar. Sebelum kita ngobrol, buat teman-teman yang nggak ngelihat tampang-tampangnya di rumah, cuma suaranya doang, yang dengerin dari Podme, boleh perkenalkan diri satu-satu. Halo, nama saya Gino Roberts. Saya di sini berperan sebagai Glenn. Suara aku suaranya. unik ya. Wah, keren banget suara aku cuy. Oke. Oke, boleh lanjut. Junior Roberts. Hai ya. semuanya, aku ini kedengeran gak sih? Kedengeran. Aku Zara di sini berperan sebagai Acha. Tadi abis ke Jeduk Lift ya. Nggak tahu aja. Sekedar info. Boleh yang ketiga. Halo, aku Dania Salsabila. Di sini aku sebagai Amanda. Oke. Halo, saya Abun, berperan sebagai Rian. Suara gue keren banget men. Oh my god, you. Oh. Oke, kalau boleh kita bahas langsung ke ceritanya nih. Sinopsisnya sebetulnya tentang apa film ini? Dari Zara mungkin? Ya. Oke. Jadi film Mariposa sendiri itu adaptasi dari Wattpad dan novel yang Wattpadnya udah dibaca lebih dari 100 juta pembaca. Wattpad tuh dibaca bukan ditonton. Dan nanti filmnya akan didengar ya oleh pendengar. Itu jokes ya. Aku ketawa aja ya, Oke. karena nggak ngerti ya. Jadi Oke. dan novelnya tuh udah mega bestseller ya Iya. di toko buku. Iya dong, setok tuh. Terus filmnya sendiri bercerita tentang dua anak remaja, lebih fokus ke dua remaja ini. Jadi kayak dua remaja yang lagi kelas 2 SMA menjadi perwakilan dari sekolah untuk Olimpiade Sains. Karena mereka berdua ini murid yang bisa dibilang jenius gak sih? Karena mereka pinter banget dan punya basic keluarga yang beda. Oke. Jadi maksudnya cara orang tua mendidik mereka itu beda. Jadi di film ini juga nggak cuma cinta-cintaan, tapi ada soal parenting dan ada persahabatan. Oke. Jadi lebih ke ini kebalikan dari kisah cinta remaja yang pada umumnya. Kalau ini tuh jadi lebih ke cewek yang ngejar cowok. Mhm. Jadi kayak Acha ini dia bisa dibilang kalau kata Junior di trailer nyaris sempurna. Iya kayak gitu. Aku ngomongnya persis kayak gitu ya. Persis kayak gitu ngomongnya. Nyaris Itu kuat, sempurna. nyaris sempurna. Tapi makanya Acha tuh bingung kenapa sih Iqbal ini nggak suka sama Acha. Iqbal itu Makanya yang diperankan dia- sama Angga ya? Angga Oke. Yunanda. Makanya aku ngejar sampai akhirnya endingnya nggak tahu gimana. Oke. Nonton filmnya ya? Kalian usia SMA, usia tokoh sendiri yang di filmnya sendiri belum terlalu jauh sebetulnya kan ya? Aku Dari sama kalian. persis. Sama persis dengan usia di filmnya. Aku juga. Bagaimana kalian bisa relate dengan kejadian di film itu? Dari cerita masing-masing aja. Ada kejadian di mana berarti kan ada pertemanan cowok-cowok, pertemanan cewek-cewek, cewek ngejar cowok. Tentu kalian pernah mengalami hal yang serupa. Gimana kalian relate dengan kejadian ini, situasi ini? Dan ya kayaknya ada yang mau ceritain? Kalau misalnya real kayaknya enggak ya. Kalau aku justru relate banget, tapi Oke. kebalik. Jadinya kebalik dia gitu. Acha, aku Amanda di dunia nyata. Oh. Iya. Jadi dia oke. Acanya di film, kalau aku Amandanya. Jadi kayak kita tukeran peran gitu untuk film Mariposa. Di real life. Kalau buat cowok-cowoknya? Oh relate banget sih. Soalnya kita kan apa kalau kita Bun kita di dunia asli kan emang suka minta jawaban namanya pintar kayak gitu kan. Enggak sih. Kayak lo doang. Sumpah lu doang. Enggak Kayak kenapa lu yang paling relate dibully kan. di sini? Iya, Oke. saya aduh. Apaan sih? Iya, aku enggak bisa konsen dari tadi sumpah. Ya udah ya. Ya relate juga dan pasti kan kita pasti punya sahabat, dunia persahabatan, sekolah. Kalau aku udah lulus kan, tapi kan aku jadi kayak ingat lagi masa-masa sekolah itu kayak gimana punya sahabat di sekolah, gimana bisa main bareng. Gimana dikejar sama cewek ya? Aku enggak sih, Halah. sih. Aku lebih ngeje doang lah. Gak sih, kalau dia dikejar cewek dia langsung kayak oh iya ya jadi banyak. Waduh. Ya tapi kan Dikumpulin. diam-diam aja, Koleksi diam-diam ya. aja ini didengar sama Jadi banyak kayak orang. semut tuh, cewek-cewek banyak. Iya betul sekali. Oke. Jadi belum terjawab by the way. Bagaimana gimana tadi lu relate-nya lu merasakan itu? Iya merasakan. Jadi aku lebih ke flashback gitu zaman-zaman sekolah. Oke, kalau gitu gini deh.
kita ngomongin soal kejadian yang di film itu sendiri, ini cukup menarik. Kalian bikin soal topik kebalik bahwa ceweknya yang ngejar cowoknya gitu. Iya. Dan kalau orang nggak baca outfitnya dan cuma lihat trailer, kesannya kan ceweknya agresif banget sih. Iya. So in real life, gue pengen tahu masing-masing. Menurut kalian terhadap karakter cewek yang seperti itu gimana gitu? Setuju. Dari lu. Tak dulu apa sabar. Lu gas mah. Udah nafsu aja. Mau tahu. Misalnya gitu, lu cowok nih, ada cewek banget yang ngejar lu banget gitu tuh. Lu gimana? Ya jangan pakai aku ya. Kita sih nggak masalah ya Bun. Lah, gue nanya personal, tenang, Biar mereka akan dapat. Aku gak kena sendiri nanti kalau aku salah ngomong. Pengen ngos sih, dia. oke. Ya nggak masalah sih sebenarnya kan nggak ada salahnya untuk cewek usaha sedikit lah. Masa cowok mulu yang usaha gitu. Hai, boleh. Kita juga pasti cowok menghargai usaha cewek dong. Oke. Tentunya. Cuman kalau ceweknya yang seperti Aca yang terlalu ngeber banget itu, Nah. gara temboknya mungkin Gimana? jangan terlalu seperti itu ya. Takut Oke. risih ya cowok Takut ya. risih cowoknya. Jadi dia harus ada batas-batasannya sendiri gitu. Jangan terlalu bang gitu. Remnya blong banget kan kalau Aca kan. Mic-nya boleh. Ini Aha. takutnya suaranya terlalu bass. Nggak apa-apa. Bisa, men. Hai kan? Teralih lagi dia itu dikasih mic. Berarti gimana tadi? Jangan terlalu ini gitu. Jangan terlalu ngegas aja. Takutnya cowoknya, bukan aku ya, cowok lain. Kalau aku mah gas-gas aja gitu. Cuma cowok lain kan beda-beda gitu. Takutnya cowoknya risih malah jadi gimana gitu hubungan mereka berduanya gitu. Enggak, Jadi tapi takutnya kalau ganggu. pembelaan dari Aca sendiri, kenapa Aca seagresif itu? Ada alasannya, makanya nonton dulu filmnya. Udah nonton Udah mas, nonton belum sih? mulai, weh. Sebenarnya gue tanya sama lo. Orang ini mah ditanya Kenapa lo doang. jadi ngejelek-jelekin Aca? Apaan sih? Ya Aduh, apaan ya. sih? Aca itu belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Oke. Nah pas dia ngeliat Iqbal, dia langsung suka, makanya dia langsung fokus ke Iqbal gitu. Karena Oh, Aca oke. itu ambisius. Iya, Aca tuh ambisius banget. Ini karakternya dia. Berarti ada karakter development faktor di sini ya. Ya. Gue mengharapkan ada suara jawaban. Oke. Ya. Nah, Iya. Ini pas kalian mainin film ini tantangan yang paling besar di pas syutingnya apa? Kalau aku gak bisa berenang kan. Sedangkan kalau bisa dilihat di trailer ada adegan tenggelam. Oh iya. Jadi aku workshop bareng Angga itu selama 1 bulan imbang dengan reading. Jadi kita sempat menghitam, sempat jadi hitam karena kebanyakan latihan berenang. Karena kita berdua bener-bener nggak bisa berenang. Kalau Angga berenang iseng-iseng masih bisa. Gue ngerti kalau Angganya harus belajar berenang, tapi kalau elunya mungkin nggak perlu kan adegannya tenggelam anyway kan? Nah, tapi Jadi Kalau aneh justru gimana? itu, Oke, justru oke. itu karena kita syuting itu di bawah air itu 5 meter. Oh, oke. 5 meter. Jadi aku sama sekali harus belajar pernafasannya, gimana cara buka dan pasang oksigen di bawah air karena kita akan diam di bawah kolam, di bawah air. Apa sih, Kak? Iya, Iya, di benar, dasar di bawah air, air. di dasar air. Diam di dasar kolam, air. di bawah air gitu. Diam di dasar air itu benar-benar kalau misalnya udah mau take turun ke bawah harus bisa ngatur kayak kuping sakit gimana cara ngatasinnya. Kalau ada masalah tuh gimana di bawah. Oke. Aku bahkan sempat jadi kayak jatuhnya belajar diving juga gitu Oke. di kolam itu. Napas dari mulut. Seperti pilek. Itu kan? Yang Tahan diajarin untuk nafas. tahan nafas. Belajar tahan nafas. Kalau lagi take kan nggak mungkin pakai oksigen atau apa. Aha. Nah itu belajarnya juga lumayan lama karena ternyata susah banget. Berapa menit rekor tahan nafas di bawah? Aduh nggak inget sih, nggak nyampe semenit sih. Oke. Nggak Tapi nyampe paling nggak semenit. belajar tekniknya untuk itu ya. Belajar tekniknya dan pas lagi syuting aja masih ada kejadian aku tuh nggak bisa ini terlalu panik jadi kayak masuk air banyak. Ketelan. Jadi, Atau lu ketelan. panik atau haus antara itu sebetulnya. Antara Panik sih Pak. Oh, lebih 5 meter Pak. lebih panik. Itu berapa lama? Betul-betul adegan syuting itu sendiri pasti kan ada kesalahan pas syutingnya kan? Behind the scene-nya kayak pas shoot ekspresi lu nggak ini itu nggak pakai stuntman berarti kan? Stuntman Ada? tapi lebih banyak aku sih. Oke. Adegan Angga yang loncat wush, keren gitu dia masuk airnya gitu. Ya. Itu stuntman atau dia sendiri? Itu dia sendiri. Itu dia sendiri. Dan Angga pas lagi take itu dia sempat kebentur ininya. Jadi berdarah jadi nunggu ada mereka nggak bakal tahu ininya. jidatnya. Oh, oke. Nah, jidatnya Terima kasih luar biasa. Junior kan sekali. Jadi jidatnya itu Guna sempat juga. luka dan kita gimana caranya untuk ngilangin si benjolnya dulu baru take lagi. Jadi kayak lumayan banyak dan kita syuting hampir 1,5 hari lah karena kemarinnya dari sore sampai maghrib, besoknya 1 harian. Oh, nah. kolam renang. Itu pengalaman yang asik. Oke, dari Dania sendiri? Kalau dari aku mungkin lebih ke karakter ya. Aku harus lebih mengekspresikan karakter aku. Kan dia galak. Jadi harus kalau aku tuh orangnya
tipe marah yang diam. Kalau misalnya Amanda tuh lebih dikeluarin gitu. Itu aku harus sering-sering spontan. Abis itu lebih apa ya, teriak gitu. Oke. Dari Abun? Kalau aku kan ini ya di trailer ada yang ngedance ya. Lihat gak? Gak lihat ya? Udah gak apa. Terus ada lihat gak sih? Di trailer ada yang dance. Gak lihat kan? Makanya dilihat Om. Bang, Mas, Kak. Gue lihat tapi gue lupa. Gue cuma ingat adegan terutama yang kalimat apa tuh batu nggak mau ditetesin sama lu. Oh, Gue iya, ngomong kan ya. iya. Iya, oke. Itu. Kalau aku sama Junior kan ada adegan dance gitu sama Tante Ersa. Itu ada workshop selama 5 hari. 5 hari doang lah, udah pro lah. 5 hari buat ada yang menguji kemampuan dance dia sehingga pro, itu boleh dites lah ya. Dia kan Oke. soalnya punya ya tahulah history dia yang sebelumnya itu dia itu anak apa ya? Bagaikan langit. Di sore hari. lanjut terus. Bersenandung. Ya Allah. sampai beres. Ngomong aja. Ya 5 hari buat workshop dance doang. Dan alhamdulillah lancar pas lagi syuting. Berapa kali ya? Kurang lebih 2 kali. 2 kali take doang. Cuma 2 take doang. Oke. Dan itu sebelumnya tapi memang udah suka dance dong? Enggak ada basic dance sumpah gue enggak ada basic dance sama sekali. Enggak ada basic dance sama sekali. Jadi ada workshop 5 hari itu sangat berguna buat nanti syuting pas. Manjai. Oke, jadi itu sekalian bisa masuk profile ya, masuk CV ya. Kemampuan dance. Langsung kayak gitu. Boleh banget. Ditunggu langsung berarti ada. Pekerjaan dia bukan acting lagi tapi dancer. Oh, jangan. Ditunggu itu. Oke, itu. sip, kawan. Kalau Junior sendiri gimana? Apa experience yang lu paling dapat? Aku yang paling susah itu ini bikin chemistry sama Abun itu. Dia kan soalnya anaknya sebenarnya introvert banget. Jadi kayak kita tuh sebenarnya jauh banget jaraknya. Itu Terus buat umurnya juga dia masih buat pendengar podcast yang bingung ada suara apa barusan, itu Abunnya yang gitu. Iya bukan suara. Bukan kesalahan teknis kita ya. Ini suara Bun. Oke. Chemistry sama Abun karena dia introvert lalu? Nggak bercanda itu enggak. Soalnya kita tuh malah langsung dapat banget setelah kita pertama kali ketemu pas presscon langsung. Oke. Pas presscon langsung pertama kali ketemu. Terakhir nih sebelum kita ini lagi, gue pengen tahu. Ini kan berarti ada audiens yang pengen nonton. Beberapa audiens rumah mungkin udah penasaran juga soal kisah cinta yang sedikit berbeda, ada value keluarga dan sebagainya. Kalian sendiri pengennya orang yang nonton feel-nya apa di film ini? Gemus. Gemoy. Udah gitu dong. Gemoy. Pengennya. Kalau aku Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Enggak apa. duluan. Pengennya tuh apa ya, tersampaikan semua pesan-pesan yang ada di film ini. Terus kita semua bisa memenuhi ekspektasi para pembaca Wattpad dan novel yang udah 100 juta itu. Oke. Kalau aku pengennya mereka semua itu sama puasnya dengan kita semua nonton film Mariposa Waktu sendiri preview. pas preview kemarin. Oke. Karena di film ini itu paket lengkap, ada tentang semuanya tapi menghibur banget lah untuk kalian yang mau nonton sama pacarnya atau mau nonton sama Bapaknya. mamanya, sama papanya pacarnya. Ya jadi nonton ini. Sama mamanya pacarnya. Itu perlu ditekankan berarti ya. Oke. Gitu. Berarti ini bisa jadi senjata untuk PDKT ke calon mertua ya? Kurang lebih kayak gitu. Untuk Kalau dari- gemes-gemes kayak ih gemes lah gitu. Mungkin yang lagi PDKT harus nonton ini gitu. Oke. Terus yang feel-nya apa kalau Dani? Apa ya, karena udah pada jawab, jadi menurut aku kalau misalnya yang nonton ini vibes-nya tuh bakal happy gitu. Bakal ketawa-ketawa terus, happy, seneng, bakal kayak gitu. Dan kalaupun sampai kemarin tuh pas kita preview ada yang nangis, itu tuh karena nangis haru. Iya. Mama aku nangis sama aku. Iya, Mama Abun. Ya. Dah yuk. Satu penting ya. Maaf mancing. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman cast dari Mariposa udah datang ke sini. Jangan lupa untuk pendengar atau Pod Me Friends di rumah dan penonton juga untuk diingatkan ya, nonton Mariposa di bioskop tanggal 12 Maret 2020 untuk ngedengerin apa sebetulnya yang mereka bahas dari tadi dan apa unsur-unsur rahasia yang mereka bilang nonton aja dari tadi. Oke, sampai di sini episode epilog kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa untuk selalu follow Podme di Instagram dan Twitter podme_id, streaming di website kita podme.id dan download di aplikasi kita di Play Store Podme ID. Bareng gue Dedi Dahlan, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. 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 Epilog.